abdan syakura. Maka dari situ kita di sini dengan penuh cinta dan sayang, yuk kita melatih diri, nikmati setiap estafet pelatihan ini, oke? Baik, aku lagi karena masih kurang kencang. A'udzu billahi minasy, ini kan shin kan? Shin itu adalah mulutnya lebar, terbuka, ditekan, syashisu, wush, gitu kan? Kalau ada yang wush, yang nggak bisa begitu, ya terpaksa. Ada yang sini, ada yang short di sini, ya jadi. A'udzubillahi minasyaitonir, ya susah. Karena maksudnya beda. Jangan ada yang tersinggung, biasa saja. Kita belajar bersama-sama. suka apa? Gede perasaan. Nggak usah, biasa saja. Semuanya pada nggak bisa, saya juga nggak bisa. Oke, sekarang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ha sama dengan ain, ya. Ha'ihubah. Ada binatang yang ngalahin kita ketika mengucapkan apa? Entok. Entok itu ahad sejak kaki itu. Kita nggak bisa ngucapin ha. Itu ada burung yang bunyinya disambut sama binatang. Burung hantu. Ya kan? Ini disambutin sama si entok. Wallahu ahad. Binatang ada baca itu. Langsung ya ayatnya. Laqad kana fi qasasihim qasasi. Sod ya, jangan berganti dengan sin. Qasasi. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jangan albab. Beda ya? Yang Jawa albab. Albab ba fathaba, bukan ba fathaba. Ba kasrobi, bukan ba kasrobi. Ba doma bu, bukan ba doma bu. Jadinya babu. Jadi baik, saya baca. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Coba semua. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Oke, sekarang ditanya laqad dan huruf apa? Ada berapa? Qalqalah itu ada berapa? Ada 5. Rumahnya di mana? Rumahnya baju di toko. Iya. Berarti bisa bikin istilah. Oh, huruf qalqalah ada 5. Apa itu? Sebutin saja baju di toko. Ya kan baju ba di dal baju. Oh ya, baju ya. Ba, terus bajunya jim, dinya dal, tokonya o, terus kopnya o. Lengkap jadi istilah. Selamanya qalqalah biar dari Palestina, dari Irak, dari Indonesia, tetap itu ittifaq sepakat bahwasanya huruf qalqalah hanya ada 5. Yang rumahnya baju di toko. Udah apa kan? Mudah kan belajar tajwid? Maka ketika kita mengucapkan qad pasti berpantul. Itu namanya qalqalah. Gak usah ngucapin qalqalah, enggak. Qalqalah. Artinya qalqalah itu
huruf berpantun. Variasi qalqalah ada berapa? Ada? Qalqalah ada berapa? Ada 3. Qalqalah sugro. Apa sugro? Kecil. Di mana letaknya? Ketika huruf dalnya atau baju di tokonya terapit dengan huruf lain. Yang kita baca kod di sini masuk mana? Sugro, karena terapit dengan kod. Kok nggak jadi baju di toko, nggak jadi qalqalah? Kenapa? Kan tadi hurufnya baju di toko kok, tapi kod masuk nggak qalqalah? Enggak, karena syarat menjadi qalqalah harus qaid, isdad, mati, pae. Ya, baju di toko ini baru menjadi qalqalah ketika huruf baju di toko ini mampu. Saya mati. Nah, matinya di mana? Ini jadi masalah. Mati di Palestina, syahid. Gitu. Mati di Palestina, masya Allah, Palestina udah 35 hari ya. Luar biasa. Apa sih? Baik, bisa ngerti ini? Bisa ngerti? Jadi kalau huruf qalqalah itu tidak berpantun. Yang berpantun ketika huruf qalqalah itu mati. Nah, matinya ini menimbulkan hukum. Kalau misalkan mati di tengah-tengah itu menjadi qalqalah sugro alias terapit dengan huruf lain. Baru ketika mati di akhir itu menjadi qalqalah kubro, qalqalah besar. Seperti contoh wa ila rabbika farghab. Nah, itu kan. Nah, qalqalah kubro ternyata ada variasinya. Ketika di akhir kalimat bertasdid, maka itu disebut qalqalah kubro double atau qalqalah adar yang mengatakan istilah begitu. Contoh bagaimana? Ketika huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan bertasdid. Ya. Bertasdid. Contoh apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan dulu, jangan langsung qalqalah, karena ketika engkau qalqalahkan mengurangi huruf-huruf yang double itu hakikatnya huruf 2 yang disatukan. Terus berhenti misalkan bil haqq, gitu kan? Bil hajj. Memang ditahan. Kalau misalkan bil haqq menjadi qalqalah kubro biasa, bil hajj menjadi qalqalah biasa. Nah, sayangnya banyak juga ustaz yang tidak mengerti ini. Bahkan sering sekali guru tahsin sama ketika mengucapkan wa ila rabbika farghab. Oh, itu menjadi kubro. Banyak di situ tidak bertasdid. Maka hati-hati. Ketika baca tabak juga sama. Wa tabak langsung itu double. Bisa paham ya? Jadi saya mengharapkan nanti selepas dari sini kita semua ini mampu membedakan qalqalah yang variasinya ada 3 itu. Yang tetap hurufnya qalqalah ada 5. Yang bingkai atau rumahnya sebut saja huruf qalqalah baju di toko. Hanya itu huruf yang berpantun. Maka huruf-huruf yang lain jangan dipantulin. Huruf yang lain misalkan kadang-kadang dipantulin semua, mentang-mentang logatnya Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar enggak baca ini? Tidak, itu namanya istilah dalam kita belajar tajwid namanya tawallud. Tawallud itu apa artinya? Dari walada, beranak. Jadi hurufnya itu beranak. Huruf fa bisa berpantun. Min nafasin, gitu kan? Min nafasin. Banyak dari tasin ini yang lancar bacaannya, tapi belum bisa untuk menjaga hurufnya. Alhamdulillah.
bukan alhamdu, rabbil alamin, bukan rabbil alamin. Tahu bedanya? Ada ne di situ. Min anfusihim, bukan mina anfusihim. Bisa ya? Jadi tawalud huruf-huruf yang lain itu jangan dipantulkan. Baik, kita kembali. Laqad kana fi qasasihim ibarah. Nah ini fi qasasihim ibaratun liulil albab. Jangan albab. Laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Nah, kalau misalkan bacaan dari misalkan Imam Khalun, ini bisa santai ini. Ibratun liulil albab. Satu. Kita baca dengan iramanya siapa? Hafaz. Hafaz yang terbanyak. Hafaz. Kalau misalkan Imam Hafaz apa? Waras ya. Hafaz. Kalau misalkan seperti Imam Al-Kisai, setiap huruf yang akhirnya huruf alif lainah bisa dibaca dengan imalah. Imalahnya ada dua macam. Misalkan wadduhi, imalah. Wadduhi itu juga imalah, sama. Wadduhi dan wadduhi ada dua macam. Maka wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walala. Imam Malik walala. Imam Malik itu walala. Di situ bisa menjadi mad wajib mutasil itu. Walala akhiratu khairul liman ule. Nah, itu bacaan. Makanya itu disebut dengan bacaan qiraah sabah. Kita ketika membahas itu panjang waktunya, karena setiap imam pasti punya murid dua, dan bacaan dua-duanya itu berbeda. Imamnya 7, muridnya 22. Coba 2 kali 7 berarti 14. Maksudnya nanti bacaan apa? Arba'ah asyara gitu. Jadi pada hasilnya adalah, pada intinya imamnya 7, lalu punya murid masing-masing 2. Nah, muridnya masing-masing 2 itu meriwayatkan bacaan yang berbeda. Maka dari qiraah sabah menjadi qiraah arba'ah asyar, 14 macam jenis bacaan. Seperti orang kita saksikan dulu, dari misalkan dari Afrika, dari Maroko, banyak di antara mereka yang tidak bisa mengucapkan alaihim. Pasti ghairil maghdubi alaihim waladdallin alaikum. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Itulah yang disebut dengan Qur'annya salah, bacaannya direstui oleh Rasulullah seperti itu. Oke, kalau usah baca begitu ribet artinya. Favorit huruf aja belum datang, udah sono. Oke, dibahas. Laqad tadi, qadnya qala udah tahu ya variasinya. Qala ada 3 macam. Qala sughra, kubra dan akbar. Qala sughra ketika huruf qalanya terapit. Qala kubra adalah ketika huruf qalanya di akhir kalimat atau disebut dengan mad arif sukun. Qala akbar adalah di akhir kalimat dan bertasdid. Selesai itu masalah qala. Sampai kapanpun tetap qala seperti itu. Sampai hari kiamat kurang 2 jam tetap qala seperti itu. Gak berbeda-beda. Maka belajar tajwid itu. Iya, kiamat kurang 2 jam. Nah, kana adalah huruf yang mempunyai sifat hamas, tapi jangan terlalu hamesnya. Huruf kafnya nggak ada, hamesnya